من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لدى ربك الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان بخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, al-Tabaki diorganisasi wajah wa min kalimati. Segala puji dan syukur hanya untuk zat Allah. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang kita taufik berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yang kami muliakan seluruh orang tua kami, semoga senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling mulia. Kata para ulama, karena apa? Karena di situ diturunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang di situ diturunkan Al-Quran pertama kali jadi bulan yang paling mulia. Malaikat yang di situ menjadi perantara turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini pun menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga dari Allah, Nabi yang di situ diturunkan Al-Quran yaitu baginda Nabi Muhammad SAW ini pun menjadi Nabi yang paling mulia. Maka Allah, jika kita ingin dimuliakan Allah Taala yaitu di dunia maupun di akhirat kelak, maka dekat-dekat kita dengan Al-Quran. Yang dimana Allah, Al-Quran punya 3 madrasah. Kata Syekh Al-Quran memiliki 3 madrasah. Madrasah Al-Quran yang pertama adalah madrasah yang belajar lafadznya Quran. Maka kita berpikir di rumah setiap orang Islam dan di masjid-masjid musola-musola hidup madrasah yang belajar lafadznya Quran. Madrasah tahfidzul Quran. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama pahami dulu. Sayyidah Fatimah binti Khattab itu adiknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu buat halakat Quran di rumahnya sedang mempelajari surat Thaha, Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya mau membunuh Nabi Muhammad SAW begitu terdengar dari salah seorang sahabat Nabi SAW kalau adiknya memeluk Islam, maka Sayyidina Umar bin Khattab pun marah. Datang ke rumah adiknya sedang membaca Quran. Ini adiknya dipukul sampai mushaf Quran itu terpelanting. Kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab mau menyentuh mushaf Quran tersebut, sama adiknya dikatakan, oh kamu masih najis, belum suci, belum bisa menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad sebab lisan wanita solehah yang berjuang untuk Al-Quran, sehingga padang pasir yang tadinya mau membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian masuk Islam. Maka Bapak Ibu ya, hendaknya madrasah yang belajarnya lafadznya Quran ini pun kita hidupkan di rumah-rumah kita. Bisa kita pikirkan manfaatnya, khasiatnya, barokahnya. Orang yang tadinya membunuh Nabi sebab ada wanita solehah buat halakuh Quran di rumahnya, ini menjadi masuk Islam. Bahkan menjadi apa? Khalifah. Sebab daripada Sayyidina Umar 2/3 dunia ini masuk Islam. Pada waktu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam ini kurang lebih 2/3 dunia populasinya. Sekarang kalau kita lihat itu kurang lebih jumlah populasi manusia di dunia itu kurang lebih 7,7 sampai 8 miliar. 7,7 sampai 8 miliar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdata orang Islam kurang lebih 2,2 miliar. Belum ada sepertiga
seperempat. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Baitul Maqdis, Palestina, dalam genggaman orang Islam. Orang Islam jumlahnya berapa? 2/3. Populasi 2/3 dunia menurut Islam. Kalau dilihat dari apa itu? Dilihat dari populasi jumlah umat Islam, kalau kita mau diberikan kemuliaan sebagaimana dulu Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mesti berpikir nih bagaimana populasi umat Islam di dunia ini bisa paling tidak 2/3. Sejarahnya akan berulang Bapak yang mulia. Dan Islam akan jaya. Yang jadi masalah kita dipakaikan untuk apa? Kejayaan Islam. Bapak Ibu yang SWT, madrasah belajar lafadznya Quran. Kita pikirkan ada di rumah-rumah kita dan ada di setiap masjid atau musola. Bapak Ibu yang SWT, termasuk saya sendiri, saya belajar sholat dari ustaz dan TPA di dekat rumah saya. Bapak saya sibuk kerja, ibu saya sibuk kerja. Saya yang ngajari sholat, ngajari baca Quran, ustaz-ustazah TPA dekat rumah saya. Bapak Ibu dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia madrasah Al-Quran yang kedua, madrasah yang belajar ilmunya Al-Quran. Syukur-syukur tadi di madrasah yang belajar lafadznya Quran, madrasah Tahfidzul Quran. Bapak Ibu yang mulia bisa menelurkan hafiz Al-Quran. Dari rumah menelurkan hafiz Quran, dari masjid menelurkan hafiz Quran. Saya pernah silaturahmi ke salah satu masjid di daerah Sleman sana, dekat Jumeneng sana. Itu TPA-nya bisa menelurkan hafiz Al-Quran.